Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Cherry Tigo sudah nyala. Yo, Cherry Tigo sudah nyala. Nanti tak buatin video sendiri lanjutannya yang gosok pakai ungkal yo. Gosok. Oke, 1 unit Grand Max dengan trouble yang tak videoin waktu bongkar mesin. Bongkarnya sama si Karji. Ini sudah naik berapa hari yo? 5 hari yang lalu kan erung wi. Siapa sih unggah nih? Kowe unggah nih ora wi? Pas mesinnya naik aku ngurusin Innova yo. Pas aku naik 5 harian. Aku reneh. Mesinnya naik aku ngurusin Innova diesel yang low power itu yo. Videonya sudah terposting, terupload di YouTube yo. Nah, ini ngabisin kesabaran sampai Sigma digital turun yo. Sampai nomor togel dari mana ini guys yo, banyak ya nomor togel. Hanya 1 unit mobil ini yo. Biasanya kan selesai naik greng gitu yo, mosok kerja kon penak terus bos penak men yo. Bongkar naik bayaran yo. Kepenaan aku yo ndang munggah kaji yo guys. Kerja itu ya harus ada yang susah juga yo. Jadi kita sadar harus sabar gitu ya. Oke. Nih. Mulai dari mana nih? Berapa lembar ya? Ini codingnya injektor Captiva apa sih? Innovanya. Mulai dari mana ini? Nah, mulai dari sini nih, ada yang kebalik-balik nih. Mulai dari sini 1 lembar, yo. Nih, exhaust manifoldnya angkanya cantik semua. Intake manifoldnya lu ngeri, ada yang 45. Nah, standarnya 18. Yo, 18 plus minus 2 atau 3 yo. 3 lah yo. 3 itu masih halus kok yo. Jadi intake manifoldnya itu 18 plus minus 3 gitu sih yo. Jadi 18 dikurang 3 yo 15, 18 ditambah 3 yo berapa? 21. Gitu yo. Nah, kalau exhaustnya yang penting jangan kelewat di atas angka 31 yo. Standarnya di sini nih. Dengar nih sih. Anjing kok. Ya dipencet kuwi lho. Nah, dijeng wale. Oh, alah bocah lek IQ rendah. Iki lek jengate gen kenek piye? Piye, kono enak kancingane kok. Nah. Ditenek dhisik. Iki ya ora kenek. Ya Allah, bocah lewat Jawa guys don. Oh, alah. Nah, terus. Nah, ini yang kan wi. Nah, di sini tertulis yo. Di sini tertulis yo celah katup saat mesin dingin. Ketok pora 0,18. Piye to iki antek penekan lho. Tereng ini lho, Mas. Nah, di sini tertulis nih yo 0,18 intake manifold atau katup masuk, katup buang 0,31. Yo 31 plus minus. Ini jangan di plus yo kalau yang 31-nya. Yang 31-nya patoklah 31 min aja, minnya 3 berarti sampai 28, 25 gitu masih cantik yo. Oke. Jangan kelebihan. Tapi kalau unitnya non VVTi kayak gini boleh lah. Gak apa-apa yo. 32, 35 masih halus yo. Terus enak tenaganya kalau pickup. Tapi kalau minibus jangan yo. Minibus berisik di luar kasihan. Masuk mobil kaca tertutup, ASEAN di luarnya berisik krek gitu yo. Kan kalau jalan kelihatan sampai kayak Colt TSS kalau itu angkanya sampai 31 ke atas. Nah, bukan munamuni ya. Masa murah kesel munamuni yo. Ini sudah bersih yo. Kenapa tak tuntut bersih seperti ini supaya kita bisa yakin, kita bisa tahu pasti apa saja penyebab kegagalan kita yo. Ini enggak tak sebut gagal yo, tapi ngulang loh piye gitu. Kalau gagal itu nggak bisa diulangi ya toh, tapi nek ngulang itu masih bisa
sukses, ya kan. Nah begitu. Nah ini diulangi, aku ngulang valve clearance selama mesin sudah di atas 3 kali. Ini waktu mesin masih di bawah. Satu tadi mana nih, satu lebih guys, nih ini yang waktu di atas pertama, waktu di bawah, waktu mesin di bawah pertama mulai valve clearance Om Ferry sampai lempo Om Ferry. Yo, ini angkanya seperti ini, mulai membaik, mulai lagi. Yo, angkanya nih ada yang 0,28 di intake-nya kan, masih kelebaran, terlalu lebar. Terus mulai lagi habis. Nah ini yang tadi terakhir, ini udah nggak tak cek lagi yang exhaust manifold karena udah bagus semua yo. 25 yo, nih 30, ada yang 10, ini udah diperbaiki. Sekarang rata sekitar 30-28an. Ini nggak tak ulang, aku ngulang lagi intake manifold 123, ini udah diperbaiki jadi berapa tadi ya, lupa, nggak tak tulis di sini lagi yo, karena sekali jalan alhamdulillah selesai. Ini 0,6 kerapetan yo, jadi tak ulangi lagi. Nah ini yang 13 ini ada 1 13, 15 20 yo. Oke. Gini. Tapi ini kan angkanya udah bagus, tapi ada 2 kalau nggak salah, 2 apa 3 video gitu tak kirim ke owner untuk laporan perkembangan yo. Jadi kerja itu harus ada job sheetnya atau laporan kerjanya, minimal video pendek gitu dikirim ke owner kalau memang unitnya susah banget yo. Kalau nggak susah banget yo, laporan kerja di IG gitu yo, di short terus di IG reel yo, video-video pendek gitu, lewat nyerempet gitu kan. Nah ini tak buatin video sendiri karena apa? Karena ada kasus yang bikin saya pusing yo. Waktu kita bongkar pertama, valve clearance-nya berantakan ya. Waktu kita bongkar pertama, di intake manifoldnya valve clearance berantakan, klepnya pada nggak napak ya klepnya. Makanya starter panjang, nyalanya sampai kayak dompeng, deng gitu yo. Ini sudah lebih pendek dari kemarin yo, dari sebelum kita bongkar sudah pendek lah, katakanlah pendek, nggak terlalu panjang, karena injektor juga jadi salah satu penyebab start panjang kan. Nah ini udah agak pendekan daripada kemarin. Terus nyalanya juga langsung nyamber jereng gitu, nggak pincang-pincang dulu, langsung enak yo. Tapi ada suara ketukan itu sama persis kayak piston oblak gitu yo. Kemarin kan ini quarternya nggak di tempat yang aku biasa quarter, ownernya bawa sendiri ke tukang quarter, dan waktu rakit itu ring gap clearance-nya rata-rata di atas 20, 21, 23 gitu yo, ring gap clearance-nya. Nah tapi kalau itu nggak bikin berisik lah yo. Bahkan kita pernah nemuin salah satu mesin yang ring gap clearance-nya itu 100, suara mesinnya nggak parah-parah banget kan, paling cuman ngasap. Nah kalau ini di angka 20-an itu berarti runningnya nggak lama, langsung ringan. Ya bener, unit ini langsung ringan, startingnya ringan, jadi kita nggak runningnya nggak lama gitu kan, nggak nunggu ringan banget mesinnya gitu. Jadi ini udah begitu nyala, temperatur langsung bagus. Nah suara ketukannya itu nggak hilang-hilang, tik 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 tak 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 gitu, bukan tik tik lagi, tak 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 kayak piston oblak gitu ya, lek wong Jawa ngeplek. Nah tapi tak lihat dari bawah kolong, suaranya itu nggak ada di bawah kolong. Loh itu bukan piston ya kan. Kalau piston di bawah kolong ada, kalau metal digas spontan kerak gitu ya, ngerak gitu ya kalau ditarik spontan. Ini nggak ada, jadi cuma di atas tok 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 tok. Lama-lama semakin lama semakin panas semakin hilang, semakin lama semakin panas semakin hilang. Ya, tak cari terus toh. Nah tak cari terus, padahal ini kita udah lihat camshaft aja sampai kayak baru tuh, bersih semua, nggak ada oli-oli nempel yo, nggak ada oli-oli nempel supaya kita ngukurnya enak yo. Bahkan di silinder headnya juga bersih sampai nggak ada oli-oli nempel.
yo waktu nyuci sebelum rakit. Nah ini tak cari yang pas nih, tak cari yang pas karena suaranya itu di antara silinder nomor 2 dan 3. Yo di antara sinilah, di antara sini suaranya ketukan itu. Makanya kalau mesin nyala tak buka tutupnya di sini nggak ada suaranya tapi ketukannya ada. Nah ini tadi tak buat 13. Ini 08, ini 010, ini 013 nih ya. Ini 013. Nih ternyata yang bunyi ini nih salah satunya. Jadi rumahnya si valve lifter itu yang di cylinder head longgar guys, karena dulunya olinya kan naiknya nggak sempurna, pompa olinya rusak kan. Nah gini, ini 013 kelihatan nggak? Ya 013 yo, masukin, masuk yo, kelihatan nggak? Nah di sini masuk 015, masuk nggak? 015 nih, 015 kelihatan. Ya 015 gak bisa masuk nih, berarti kan 13 dia yo, berarti kan dia 13. Ada beberapa yang suaranya gitu nih, tapi tak pukul pakai obeng, bunyinya gini nih, persis seperti ketika mesinnya nyala. Yo gini suaranya, tapi makin panas makin hilang ya. Semoga aja nanti ketika mesinnya itu udah lama running, oli udah masuk melumasi, udah mampu melindungi, suaranya hilang ya, jadi lebih halus lagi. Sebenarnya nggak sekenceng ini sih kalau mesin nyala, cuman denger aja karena aku biasanya ketika bikin atau mengerjakan unit seperti ini langsung halus gitu kan. Ini kok enggak, aku jadi risih gitu loh. Yo tak cari sampai ketemu, jadi buat laporan si owner itu enak kita yo. Kalau ada bukti begini kamu laporan itu pasti mudah diterima. Tapi kalau kamu cuman ngomong bos ini paling begini, ini paling begini loh, paling ya kan, ini sudah positif ya yo. Pak Pos manggul tip ya wi, positif nih. Jadi rumahnya yang longgar, yang ini enggak nih. Tuh, beda kan suaranya, sama-sama 13. Ini masukin lagi filler gignya yang 013. Set nih 013 tak masukin. Oke, dipukul masih enggak suaranya? Masih. Loh, masih toh. Berarti kan rumahnya yang ngoblak ya kan. Kalau valve clearance-nya yang kurang rapet, bunyinya tik 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 gitu, kemericik di atas ini kayak air terjun gitu ya, kericik 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 kericik. Nah itu malah enak, malahan didengerin lah. Ini kan ada beberapa yang selento loh, jadi bang Jawa kok nyeleneh suaranya gitu kan. Jadi tak cari terus tak sangkain piston, ya nggak mungkin. Tak suaranya tak dengerin dari bawah kolong, nggak ada, berarti kan bukan piston, bukan setang gitu kan, atau clearance dari metalnya kan, bukan, berarti kan. Ini ternyata suaranya jelas banget di atas gini, di antara silinder nomor 3 dan nomor 2. Yo, ini. Padahal valve clearance 13. Yo, 13 loh. 15 nggak masuk, nggak bisa masuk 15. Yang ini 15 nggak masuk. Sama 13. Yo, sengaja sampai tak buat rapat, guys. Loh, ini 13 malah nggak masuk nih. 13 nggak masuk, 12. Iya masuk nih. Oh, tuh, yo 12 nih malahan. Oke. Ya wes gini. Jadi ketika nanti kalian nemuin sesuatu yang seperti ini, syaratnya satu, tetap kalian harus cuci bersih, sebersih mungkin supaya kalian enak identifikasinya. Yo seperti apa kondisinya, seperti apa yang membuat suaranya berisik, apa yang membuat gitu ya. Ini udah sebenarnya udah halus sih, tapi tak benerin lagi. Kemarin di angka 15 18 gitu, sekarang tak buat 13 rata. Belum tak coba nyala, tapi ini tadi kan aku iseng, aku nyenai baut berapa nih, 1 2 3 tak overbos karena bautnya dol semua. Yo kemarin waktu kita bongkar nggak ada bautnya. Nah waktu kita rakit kemarin tak kasih baut yang lebih panjang, itu dol lagi. Karena valve cover ini tak buka 3 kalian kayaknya, 3 kalian lebih, yo lebih paling. Nah akhirnya nemuin ini iseng, sebelum mesin nyala tak pukulin gini,
Kok gini suaranya? Yo wes, ini nanti semoga aja kalau olinya sudah mampu melumasi, melindungi di bagian situ, sudah kotor lagi, suaranya lebih halus dari sekarang yo. Oke, jadi ini buat laporan ownernya. Terus pesen buat kawan-kawan juga, usahakan kalau nyuci yang bersih supaya tidak terjadi atau terjadi apa yo? Lali toh, kebanteran nih ngomong, supaya tidak terjadi kegagalan atau kepanikan yang dibuat kalian sendiri. Yo, kemarin ada satu cerita kawan dari Kota Metro itu, untung pas HP ku aktif. Jadi kita komunikasi siang-siang gini di jam kerja, kebetulan dia masih kerja, nemu trouble bongkar mesin Grand Max juga. Yo, kebetulan itu selesai mesin nyala, asapnya di knalpot malah banyak lebih banyak daripada sebelum dibongkar. Nah, karena sebelum dibongkar itu unitnya memang ngasep, tak sarankan untuk siram air di knalpot. Jadi air selangnya itu, selang air dari kran masukin ke lubang knalpot. Nah, biarin dia running agak lama, kan nanti air mendidih tuh di dalam si perut knalpot, di lambung knalpot ya. Selangnya dicabutkan, airnya keluar bersamaan dengan kotoran yang ada di dalam knalpot. Besoknya masih lagi ternyata. Begitu nyalain pagi sekitar 15 menit asapnya kambuh. Timbul asap lagi dari sini. Dari sini nih ternyata. Ya, PCV positif crankshaft valve. Nih. Cuci yang bersih, dalamnya semprot karbokliner atau apa, ya pastiin bersih supaya uap oli itu regulasinya lebih bagus yo. Ini kan masuk ke intake manifold nih. Nih, selangnya nih. Masuk ke intake manifold. Otomatis masuknya ke sini. Silinder nomor 3 sama 4. Waktu dia buka intake manifoldnya, shock katanya. Waduh Mas, kok banyak oli di intake manifold katanya. Kalau seal clamp kan gak mungkin nyembur malah ke sana ke intake manifold, harusnya keluar lewat knalpot yo. Ya kan, harusnya keluar lewat knalpot. Nah, di situ tak marahin, malahan bukan tak kasih solusi, tak marahin dulu. Kemarin kamu nyucinya gimana, tak tanyain dulu toh. Dia nanya, tak balik tanya. Nah, di sini ke water guys, ternyata. Nah, ini wajib bersih, yo. Di belakang plat ini, waktu kita nyuci ini namanya blow by gas system, yo. Di sini untuk menampung uap panas ya, uap panas dari mesin nampung lewat sini. Ketika kita habis lepas gas, valve-nya akan kebuka dikit gitu ya. Ini kalau kita mau tiup, ini ditiup bisa, disedot nggak bisa. Coba tak tes ya. Oh, kebalik. Dihisap bisa, ditiup nggak bisa ya. Dihisap bisa, ditiup nggak bisa. Jadi ketika mesin idle ini malah kebuka. Kenapa kebuka? Karena kevakuman di dalam intake manifold itu lebih tinggi ketika mesin idle daripada mesinnya kencang ya, putaran tinggi. Ketika putaran tinggi, kevakumannya di intake manifold itu rendah karena regulasi atau aliran udara masuknya itu lebih cepat gitu ya. Oke, ini lah. Oh, lumayan tuh, udah 18 menit yo, muni yo. Usahakan kalau nyuci gini yang bersih. Ketika nemu trouble kamu bisa mencarinya sendiri, kamu bisa mengetahuinya sendiri apa penyebabnya. Yo, jangan paling. Ini ilmu pasti, nggak paling lo yo. Oke, ini buat laporan sama owner biar enak nontonnya ownernya. Oke, gini. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas. Salam mekanik desa. Paling konyol. So turu gicah. Ya Allah, lelah guys. Oke, seperti ini suaranya yo. Seperti ini, kita coba nyalain dulu, pasang baterai, gak usah kenceng-kenceng yo. Nih, penting bisa starter. Kita nyalain yo, baru nyalai, muni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, baterai ini kenduk. Gusti Allah, tak pukul sih. Starter wheel.
Denger gak? Ada yo suaranya yo. Di atas lo. Lah tuh, makin jelas, makin jelas, makin jelas. Yo. Yang tadi tuh. Oke, yes. Denger gak? Denger yo. Kono kuwi suarane.